Diceritakan pada tahun 2563, tepat 3 abad setelah Perang Besar yang terjadi di muka bumi. Peradaban manusia yang dulunya sangat maju, kini hanya menyisakan satu kota megah yang melayang di angkasa. Kota tersebut bernama Zalim. Di bawahnya terdapat tumpukan besar sampah buangan dari Zalim. Di sana terlihat seseorang bernama Dr. Ido, sedang mencari sisa-sisa teknologi yang mungkin masih bisa digunakan. Ketika sedang memeriksa, Ido menemukan kepala robot perempuan. Setelah diperiksa, ia sangat terkejut karena otak dari robot itu ternyata masih berfungsi. Ido pun membawa tubuh tersebut ke rumahnya untuk diperbaiki. Di sana ia menyatukan tubuh robot yang ia miliki dengan kepala robot yang ia temukan. Beberapa hari setelahnya, robot itu pun terbangun. Ia sangat kagum melihat tubuh barunya. Ketika ia turun, Dr. Ido menyambutnya dengan ramah, namun sang robot tak mampu mengingat masa lalunya, bahkan namanya sendiri pun ia tak ingat. Ido kemudian mengajaknya berjalan-jalan keluar. Robot itu sangat terkesan ketika melihat kota Iron City. Ido pun memberinya nama Alita. Ido menjelaskan bahwa Iron City adalah tempat orang-orang yang bergantung hidup pada sampah teknologi yang jatuh dari Zalim. Kota Iron City diatur oleh penguasa dari Zalim, dan tidak ada warganya yang diizinkan pergi ke atas kecuali mereka yang menang dalam kompetisi motorball. Ketika melihat siaran olahraga motorball di televisi, Alita tampak sangat tertarik. Namun Ido seperti tak menghiraukannya dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Alita menemukan selebaran pengumuman tentang siapapun yang dapat menangkap penjahat akan mendapatkan hadiah uang. Ketika sedang asik membaca, sebuah robot raksasa melintas di belakangnya. Alita nyaris saja tertabrak, namun ada seorang pria yang menyelamatkannya. Tapi Alita justru melompat kembali untuk menyelamatkan anak anjing yang nyaris terinjak robot besar itu. Aksi refleks Alita membuat pria itu pun terkesan. Mereka kemudian berkenalan. Pria itu bernama Hugo. Ia sangat terkesan dengan tubuh robot Alita yang dianggap sebagai hasil karya luar biasa Dr. Ido. Setelah itu, Hugo pun pergi dan Alita tampaknya langsung jatuh hati pada Hugo. Malam harinya, terlihat di sebuah lorong kota, seorang wanita diserang oleh sosok misterius. Di kediaman Ido, Alita terbangun dan melihat Ido pulang dengan luka di lengannya. Keesokan harinya, saat Dr. Ido memperbaiki robot bersama asistennya, mereka membahas kasus pembunuhan keji yang terjadi tadi malam, di mana tubuh seorang wanita dimutilasi dan diambil organ-organnya. Ido meminta Alita untuk tidak keluar rumah pada malam hari, karena lingkungan kota yang tidak aman, kecuali pada siang hari dengan radius yang tidak jauh dari kediaman Dr. Ido. Lalu Alita pergi keluar untuk berjalan-jalan. Tak lama ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Siren, yang ternyata adalah mantan istri dari Dr. Ido. Siren mengenali tubuh Alita karena adalah tubuh yang mereka rancang untuk mendiang anak mereka dahulu. Di tempat lain, Alita bertemu kembali dengan Hugo dan teman-temannya yang sedang bermain motorball jalanan. Hugo mengajak Alita untuk bermain. Meski terlihat canggung, akhirnya Alita ikut bergabung. Di tempat lain terlihat Siren sedang mengobrol dengan Ido, di mana ia memujuk Ido untuk bergabung dengan tim motorball yang ia kelola. Siren berambisi ingin menjadi juara dan pergi ke Zalim. Namun Ido menolaknya. Ia menjelaskan bahwa naik ke Zalim bukanlah hal yang mungkin. Siren mengatakan bahwa kini ia memiliki koneksi bagus bernama Vector yang bisa membantunya. Meski begitu, Ido tetap pada pendiriannya. Melihat itu, Siren pun kecewa dan pergi. Kembali ke Alita, setelah berlatih sedikit, ia mulai terbiasa bermain motorball dengan Hugo dan teman-temannya. Yang awalnya ia kesulitan, namun perlahan Alita bisa menyesuaikan diri. Namun saat ia ditabrak oleh Tanji, ekspresi Alita berubah menjadi serius. Dan di ronde berikutnya, Alita bermain lebih fokus dan berhasil mencetak poin. Setelah permainan selesai, Hugo mengajak Alita berjalan-jalan. Ia memberikan sepotong coklat pada Alita. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang pemburu bayaran menggunakan sebuah pedang. Hugo menjelaskan bahwa di Iron City senjata api sangat dilarang. Siapapun yang ketahuan memilikinya akan dihukum mati. Hugo kemudian membawa Alita ke sebuah bangunan tua yang dulunya bekas gereja. Di sana Hugo mengutarakan mimpinya untuk bisa pergi ke Zalim. Alita lalu menceritakan bahwa dirinya ditemukan di tumpukan sampah buangan dari Zalim, yang menandakan kemungkinan besar dia berasal dari sana. Malam harinya, Alita yang belum tertidur melihat Ido menyelinap keluar rumah dan memutuskan untuk mengikutinya.
Dari kejauhan terlihat seorang wanita berjalan sendirian, dan Ido tampak bersiap dengan senjatanya yang ia bawa. Alita menyangka Ido akan berbuat jahat dan segera menghampirinya, namun ternyata wanita itu telah pergi. Tiba-tiba muncul sekelompok penjahat yang mengepung mereka. Salah satu dari mereka adalah wanita yang tadi, yang ternyata seorang robot kriminal. Mereka adalah sindikat pembunuh yang menjual organ manusia. Ketika Ido mulai kewalahan, Alita menunjukkan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Wanita penjahat itu mencoba melawan, tetapi Alita dengan lincah bisa menghindari serangan dan mengalahkannya. Penjahat yang tersisa bernama Gerwishka. Saat bertarung melawan Gerwishka, Alita teringat akan kilasan masa lalunya saat ia melakukan pertempuran di bulan, di mana ia dikenal dengan kode nama 99. Dengan hentakan kakinya yang kuat, Alita berhasil memotong lengan Gerwishka, membuatnya ketakutan dan melarikan diri. Setelah itu, Ido membawa Alita ke tempat bernama The Factory, tempat para pemburu bayaran menyerahkan tangkapannya untuk ditukar dengan hadiah. Di luar gedung, Ido mengaku terpaksa menjadi seorang pemburu karena hasil praktiknya sebagai dokter tak mencukupi, terutama karena ia sering menolong orang secara gratis. Di dalam rumah, Ido lalu menceritakan bahwa tubuh Alita dulunya dirancang untuk putrinya yang sudah meninggal, yang bernama Alita. Putrinya tewas karena ulah seorang pasien yang merupakan atlet motorball. Ternyata dokter Ido dulunya adalah teknisi motorball. Namun pasiennya malah mencuri obat dan menyerang putrinya saat ketahuan, hingga putrinya pun tewas olehnya. Peristiwa itu juga membuat Siren meninggalkan dokter Ido. Dan sejak saat itu juga, Ido memutuskan menjadi pemburu bayaran. Ido juga menyampaikan bahwa setelah ia pelajari, ia menemukan bahwa jantung Alita terbuat dari reaktor mikro antimateri, teknologi kuno dari koloni Mars yang sangat kuat, bahkan cukup untuk memberi daya satu kota selama bertahun-tahun. Di tempat lain, terlihat Gerwishka yang terluka datang meminta bantuan Siren. Bersama Vector, mereka memeriksa tubuh Gerwishka dan menemukan bahwa ia bisa dikendalikan oleh seseorang dari Zalem bernama Nova, di mana Nova adalah bos dari Vector dan otak di balik semua kejahatan yang terjadi. Nova menyadari bahwa Alita adalah robot yang istimewa. Ia lalu memerintahkan Siren dan Vector untuk meningkatkan kemampuan Gerwishka dan menangkap Alita dalam kondisi tak bernyawa. Ia pun mengambil alih tubuh Vector dan mengancam Siren untuk tidak membangkang. Bila misinya berhasil, ia menjanjikan akan membawa Siren ke Zalem. Malam harinya, Ido dan Alita mengecek daftar buronan. Namun mereka terkejut karena tidak menemukan nama Gerwishka. Padahal jelas ia adalah seorang penjahat, seolah-olah ada pihak di belakang yang melindunginya. Alita lalu mengutarakan niatnya untuk menjadi pemburu bayaran. Ido menentang keras karena itu sangat berbahaya. Alita yang kecewa lalu pergi meninggalkan Ido. Alita lalu pergi menemui Hugo. Mereka menonton pertandingan motorball yang sebenarnya, yang ternyata sangat kejam dan brutal. Di belakang arena, Alita melihat Siren dan Vector yang sedang mengurus tim motorball mereka. Di dalam pertandingan, salah satu pemainnya bernama Kinuba, yang punya senjata berupa tangan tentakel yang mematikan. Vector ingin menyingkirkan Kinuba karena terlalu kuat, sedangkan Siren ingin mengambil lengan tentakelnya. Tak lama, Hugo dijemput teman-temannya untuk urusan pekerjaan. Di lokasi berbeda, terlihat Kinuba yang keluar dari sebuah bar, lalu dihadang sekelompok penjahat bertopeng. Ternyata salah satu dari mereka adalah Hugo yang bekerja untuk Vector. Mereka memotong lengan Kinuba untuk diambil dan diserahkan kepada Siren. Sedangkan imbalannya, Hugo dibayar oleh Vector. Namun Vector juga tak segan untuk membunuh Kinuba. Keesokan harinya, Hugo mengajak Alita dan teman-temannya bermain melewati batas kota. Di dalam hutan mereka bercerita tentang perang besar 300 tahun yang lalu, yang menyebabkan kehancuran peradaban bumi dan hanya menyisakan kota Zalem. Itu adalah perang antara manusia bumi dan koloni Mars. Lalu mereka sampai di reruntuhan sebuah pesawat peninggalan koloni Mars. Alita yang tertarik dan langsung masuk ke dalamnya. Di dalam bangkai pesawat, ia menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang menyimpan sebuah tubuh robot. Dan anehnya, ia bisa membuka kode ruangan tersebut seakan-akan ia pernah ada di sana sebelumnya. Alita lalu membawanya ke permukaan. Dan di rumah, Alita meminta Dr. Ido untuk menyatukan tubuh itu dengannya. Namun Dr. Ido menolaknya. Ia tahu bahwa tubuh itu milik seorang prajurit elit koloni Mars. Tubuh tersebut dirancang khusus untuk pertempuran dan bisa membangkitkan sisi berbahaya dalam diri Alita. Ido takut Alita akan berubah menjadi monster. Alita yang kecewa memilih untuk pergi. Ia lalu mendatangi The Factory dan mendaftarkan diri sebagai pemburu bayaran. Setelah resmi terdaftar, Alita mengajak Hugo pergi ke sebuah kafe tempat nongkrong para pemburu bayaran.
Di sana ia mengajak mereka bekerja sama untuk memburu Grewishka. Salah satu pemburu bernama Japan menertawakannya dan meremehkannya karena tubuh Alita yang kecil. Lalu Japan memamerkan pedangnya yang merupakan teknologi kuno koloni Mars. Alita tetap bersikeras mengajak mereka. Namun tak satu pun tertarik karena Grewishka tak masuk dalam daftar buronan. Tak lama Japan mengejek Alita dan Alita pun kesal lalu membalasnya. Alita berhasil menghajarnya hingga tersungkur. I mess up your hair. Ia lalu menantang semua orang di dalam kafe jika mereka kalah, mereka harus membantunya. Dan akhirnya suasana di sana menjadi kacau. Ido muncul dan menghentikan pertarungan di sana, namun tak berselang lama Grewishka yang sudah ditingkatkan kemampuannya muncul. Ia datang khusus untuk memburu Alita. Para pemburu bayaran memilih diam dan tak membantu. Hanya seekor anak anjing yang mencoba melindungi Alita. Namun dengan kejam, Grewishka membunuhnya. Dengan marah, Alita mengusapkan darah anjing ke wajahnya. Grewishka lalu menghilang ke dalam tanah dan Alita mengejarnya tanpa ragu. Di dalam terowongan mereka bertarung dengan sengit. Dengan tentakel barunya, Grewishka sangat menyulitkan Alita. Bahkan tubuh Alita mulai rusak parah, lengannya copot dan tubuhnya nyaris hancur. Dalam kondisi terdesak, Alita mengingat masa latihannya dahulu. Ia kembali fokus dan dengan sisa kekuatannya berhasil menusuk mata kanan Grewishka. Saat itulah Ido dan Hugo datang membantu bersama beberapa robot anjing. Setelah insiden itu, Ido membawa Alita pulang. Ia akhirnya memutuskan untuk memasangkan tubuh robot yang ditemukan Alita. Setelah proses penyatuan selesai, Ido terkejut karena tubuh tersebut ternyata bisa menyesuaikan diri dengan tubuh Alita. Tubuh itu benar-benar seperti diciptakan khusus untuknya. Keesokan harinya, Ido yang kelelahan dibangunkan oleh Alita. Kini Alita bisa bergerak lebih cepat dan lincah dari sebelumnya. Ia bahkan mampu memunculkan senjata plasma dari jarinya. Alita kemudian menemui Hugo yang tampak bahagia karena Alita berhasil diselamatkan. Ia terpesona melihat tubuh Alita yang sekarang jauh lebih kuat. Namun ia juga khawatir akan kehilangan gadis yang ia cintai. Perasaan ini ternyata juga dirasakan oleh Alita. Sementara itu di tempat lain, Nova yang sedang mengendalikan tubuh Vector memberitahu Grewishka bahwa Alita bukanlah lawan yang biasa. Ia adalah prajurit tempur milik koloni Mars yang sangat kuat. Nova mengutus kembali Grewishka untuk menghabisi Alita, karena ia sangat menginginkan jantung milik Alita. Kemudian terlihat Hugo yang sedang bersama Vector. Hugo menyampaikan keinginannya untuk pergi ke Zalem. Vector mengatakan bahwa ia membutuhkan 1 juta kredit untuk bisa mengatur keberangkatan Hugo ke sana. Ia berjanji akan membantu jika syarat itu terpenuhi. Siang harinya, Alita menemui Hugo di rumahnya. Hugo lalu menceritakan pertemuannya dengan Vector semalam. Ia yakin Vector bisa membantunya naik ke Zalem, asalkan ia memiliki cukup uang. Alita yang tersentuh oleh keinginan Hugo berniat menyerahkan jantungnya sendiri untuk dijual. Namun Hugo dengan tegas menolaknya dan meminta Alita untuk tidak melakukan hal semacam itu. Hugo tahu bahwa Alita sangat menyayanginya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Vector menyarankan Alita untuk mengikuti babak penyisihan motorball. Bila menang, mereka bisa memperoleh akses menuju Zalem. Alita awalnya ragu, namun akhirnya setuju setelah diyakinkan oleh Hugo. Malamnya, Alita mulai mempersiapkan diri mengikuti pertandingan motorball, dibantu oleh Ido dan asistennya. Ia menuliskan angka 99 di lengannya, kode identitasnya di masa lalu. Di sisi lain, terlihat Vector menemui peserta motorball lainnya. Ternyata mereka semua adalah pembunuh bayaran yang disewa khusus untuk menjebak dan membunuh Alita selama pertandingan. Sementara itu, Hugo menemui Tanji dan teman-temannya yang sedang memotong bagian tubuh robot di jalan. Hugo meminta mereka berhenti dari pekerjaan kotor itu, dan ia ingin keluar dari lingkaran kejahatan. Tiba-tiba, Japan muncul dan mengejar Hugo karena dendam lamanya. Ia bahkan membunuh robot yang tadi dipereteli teman-teman Hugo, lalu memfitnah Hugo yang melakukannya hingga ia termasuk dalam daftar buronan. Tanji yang mencoba membantu juga tewas di tangan Japan, dan Hugo pun kabur karena ketakutan. Di arena pertandingan akan segera dimulai. Ido yang menyadari bahwa pemain lawan adalah para pembunuh bayaran yang sengaja disewa untuk menjebak Alita. Ia pun segera mengingatkan Alita lewat komunikasi agar waspada. Ternyata benar, dari awal pertandingan Alita sudah langsung menjadi target serangan para peserta lainnya. Tapi dengan keterampilannya, ia berhasil menghindar dan mengalahkan lawannya satu persatu. Setelah itu, Hugo menelpon Alita bahwa ia sedang dikejar Japan dan ia sedang menuju gereja tua. Alita yang mendapatkan pesan itu pun langsung meninggalkan arena pertandingan dan bergegas ke tempat yang dimaksud. Tapi para pemburu terus mengejarnya di sepanjang perjalanan.
Alita pun hampir tertangkap, namun dengan kemampuan bertarung yang semakin baik, Alita mampu mengalahkan mereka dan melemparkan salah satunya ke mesin penghancur. Di depan reruntuhan gereja, Japan hampir menangkap Hugo. Untungnya, Alita datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Tapi Alita terkejut karena nama Hugo sudah masuk daftar buronan. Ketika Japan mengayunkan pedangnya, Alita mencoba menghalanginya. Japan menjelaskan bahwa sekarang Alita yang seorang kesatria pemburu tidak boleh mengganggu tugas pemburu lainnya. Jika tidak, ia sendiri akan dianggap melanggar hukum. Namun Alita mengatakan jika Hugo adalah buruannya. Lalu Japan memaksa Alita untuk membunuh Hugo. Beberapa saat kemudian robot Centurion milik The Factory muncul. Tiba-tiba, Japan menusukkan pedangnya ke tubuh Hugo. Dan Alita segera membawa tubuh Hugo ke dalam gereja. Japan lalu berbicara agar Alita membunuh Hugo, jika tidak robot Centurion akan membunuh mereka berdua. Di dalam gereja, Hugo yang sekarat memohon agar Alita meninggalkannya. Tapi Alita tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai. Dari balik bayangan, Siren pun muncul. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini hanya dimanfaatkan oleh Vector dan berniat menebus kesalahannya. Lalu Siren membantu Alita untuk memotong kepala Hugo dan menyambungkannya ke sistem pendukung kehidupan milik Alita. Saat Alita keluar dari gereja, robot Centurion mendeteksi kepala Hugo dan dinyatakan telah meninggal dan sah dimiliki oleh Alita. Japan yang penasaran melihat ada selang dari kepala Hugo, mulai menyadari bahwa ada hal yang mencurigakan. Lalu ia melihat Siren yang keluar dari dalam, dan paham bahwa ia telah ditipu. Japan mencoba merebut kepala Hugo, namun robot Centurion mendeteksi tindakan itu sebagai ancaman dan sebuah pelanggaran. Alita yang menyadari hal itu dengan sigap mengambil pedang Japan dan menghantamkannya, lalu pergi membawa Hugo. Keesokan harinya, Dr. Ido berhasil menyelesaikan operasi penyatuan tubuh robot dengan kepala Hugo. Dia memuji kerja Siren sebelumnya yang telah menyelamatkan nyawa Hugo dengan prosedur darurat yang luar biasa. Ido kemudian memberitahu Alita bahwa semua janji Vector tentang naik ke Zalim hanyalah tipuan. Faktanya, siapapun yang terlahir di Iron City tidak akan bisa naik ke Zalim. Tidak peduli seberapa banyak uang yang ia miliki. Satu-satunya cara adalah menjadi juara dalam kompetisi motorball. Ido tahu semua ini karena ia dan Siren dulunya adalah penduduk kota Zalim. Sementara itu, Vector tengah menginterogasi Siren karena telah membantu Alita menyelamatkan Hugo. Siren menjawab bahwa ketika melihat Alita, ia teringat pada anaknya sendiri yang telah tiada. Ia mengaku ingin berhenti dari semua kekacauan ini. Namun Vector malah menawarkan kesempatannya untuk pergi ke Zalim. Ia berkata bahwa inilah waktu yang tepat untuk mewujudkan keinginan Siren. Di tempat lain, Alita merasa bersalah melihat Hugo yang belum sadar. Ia menyalahkan diri atas semua yang terjadi, lalu memutuskan untuk pergi. Diam-diam, Alita mendatangi markas The Factory. Dengan cepat, ia melumpuhkan robot-robot Centurion penjaga dan masuk ke ruang utama tempat Vector berada. Ia menuduh Vector telah membohongi Hugo dan mempermainkan hidup orang-orang. Vector membela diri dan mengaku tidak pernah berbohong. Tapi ia menunjukkan cara nyata untuk naik ke Zalim, yaitu melalui pengorbanan. Ia membuka kotak berisi organ tubuh hasil potongan dari Siren yang akan dikirim ke Zalim sebagai bahan eksperimen oleh Nova. Menurutnya, inilah satu-satunya jalan menuju Zalim tanpa menjuari motorball. Tiba-tiba dari belakang, Alita diserang oleh Geruishka. Dan Alita teringat masa lalu di saat ia memimpin pasukan menyerang Zalim. Ia dan timnya menembaki pipa pengaman Zalim hingga pipa terputus. Terlihat tubuh Alita mulai menyembuhkan diri sendiri. Ternyata tubuh baru Alita memiliki sistem penyembuhan diri yang sangat baik. Dengan kekuatan barunya, ia berhasil menebas jari-jari tentakel Geruishka dan akhirnya membelah tubuh Geruishka menjadi dua. Ia lalu menantang Nova untuk muncul. Tiba-tiba mata Vector berubah menjadi biru. Tanda bahwa tubuhnya telah diambil alih oleh Nova. Melalui Vector, Nova memuji kekuatan Alita yang berhasil mengalahkan Geruishka. Nova lalu menawarkan Alita sebuah kebebasan. Ia tidak akan mengejarnya lagi, tapi tidak dengan teman-temannya Alita. Ia ingin melihat Alita yang menderita karena kehilangan. Mendengar itu, Alita yang marah langsung menusukkan pedang ke tubuh Vector. Ia bersumpah akan mengejar Nova sampai kapanpun dan dimanapun. Tak lama kemudian, Ido menelpon Alita dengan kabar bahwa Hugo masih hidup, namun kini menjadi target buronan pasukan The Factory. Dan Hugo berencana memanjat pipa untuk menuju Zalim. Alita yang mendengarnya langsung panik dan bergegas mencari Hugo. Benar saja, terlihat Hugo yang sedang mencoba memanjat pipa menuju Zalim. Alita mencoba menghentikannya, namun Hugo menolaknya. Ia merasa tidak bisa hidup di bawah lagi karena statusnya sekarang sebagai buronan.
Alita berjanji akan membantu Hugo menghadapi siapapun yang mengincarnya. Namun dari atas, Nova yang mengawasi mereka langsung mengaktifkan cincin pelindung pipa. Alat itu bergerak cepat ke arah mereka. Saat menyadari hal itu, Hugo dan Alita mencoba melompati cincin tersebut. Tapi naas, tubuh Hugo hancur terkena hantaman. Alita yang berhasil melompati cincin, namun tak bisa menyelamatkan Hugo. Karena tak sanggup menahan beban, tangan robot Hugo pun terputus. Dan Hugo pun terjatuh dari ketinggian. Alita pun menangis pilu, tak sanggup menerima kenyataan bahwa orang yang ia cintai telah pergi. Beberapa bulan berlalu, kini Alita telah menjadi atlet motorball profesional. Ia selalu menangkan setiap pertandingan dan perlahan mendekati tujuannya. Malam ini adalah pertandingan final yang akan membawanya ke Zalim. Dengan dendam yang menyala dan kemarahan terhadap Nova, Alita memasuki arena pertandingan. Dari atas, Nova yang memperhatikan hanya tersenyum. Di hadapan semua orang, Alita mengangkat pedangnya ke arah Zalim, dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tak peduli siapapun kita di masa lalu, yang terpenting adalah apa yang kita pilih hari ini. Alita mengajarkan bahwa asal-usul bukanlah batas, dan masa lalu bukanlah hal yang buruk. Dengan keberanian, keteguhan hati, dan cinta pada orang-orang terdekat, kita bisa memilih untuk berdiri di sisi yang benar. Tak perlu menjadi yang sempurna, cukup menjadi seseorang yang berani memilih untuk tidak menyerah. Sekian dulu sob alur cerita film kali ini, semoga dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan komen jika ada hal yang ingin kalian sampaikan, baik saran maupun masukan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.